CV Karangga, lulus di Karangturi tahun 2012, kemudian dilanjut ke Monash Foundation Malaysia, lulus tahun 2013, kemudian 2013 sampai 2015 Craft Design Institute Singapura. Nah, kemudian ini karirnya luar biasa, banyak sekali ya. Nah, untuk yang terakhir ini greenhouse farming dari tahun 2017. Karangga sudah siap? Ya, sudah siap. Oke. Bermindsetlah seperti orang Jepang. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Ini sistem irigasi modern, jadi ini cuma ditempelin saja di sini, terus kemudian dia nyemprot secukupnya, dikontrol semua computerized. Saya lagi bersama Rangga, dia sekolah arsitek di Singapura dan tersesat di jalan yang benar. Kemudian membangun greenhouse ini, bertani, ada di Kudus ini, ya mix antara teknologi dengan produk-produk yang sangat punya market yang bagus. Setiap berapa hari sekali panen? 20 hari sekali kita panen. Semua ke Jakarta? Bukan hampir semua, semuanya Pak. Oh, semuanya. Dan kebetulan masih kurang ya? Kebetulan sangat kurang. Sangat kurang. Keren. Halo, ya selamat pagi semuanya. Saya Stefanus Rangga Santoso, saya adalah founder dan CEO dari Laguna Greenhouse Farming. Jadi ini tahun 2015 itu pertama kali kita start di agriculture business ya. Jadi pertama kali start itu kita belum ada greenhouse. Kita dulu berupa lahan terbuka. Saya mulai dulu di Wonogiri. Di Wonogiri saya start 2 tahun. Terus tahun kedua kita meluas di Boyolali. Habis itu karena banyak masalah ya, ternyata pertanian itu begitu kompleks dan masalahnya begitu banyak, akhirnya kita decide untuk bikin greenhouse untuk meminimalisir variabel-variabel itu. Akhirnya kita bikin greenhouse 2017 sampai sekarang 2021 kita expansion kita itu ada di Geraha Padma. Sebenarnya sebelahnya Karangturi ada yang bangun greenhouse itu kami itu. Kalau berangkat ke sekolah itu kalau jalan itu sebelah kiri jalan itu ada greenhouse, itu perannya 1,7 hektar, greenhouse-nya bersih 1 hektar itu kita bangun. Nah, kalau mau cerita dikit kenapa bisa masuk pertanian ya, sebenarnya itu back to waktu saya masih SMA. Saya SMA juga di Karangturi, saya alumni Karangturi, lulus tahun 2012. Nah, dulu saya ini kebetulan punya grup ya, kebetulan kumpulan saya ini yang ngomonginnya kerjaan aja, udah nggak ada kerjaan, ngomonginnya kerjaan aja gitu. Terus suatu kali saya waktu itu ikut, teman-teman saya ikut bisnis MLM. Dulu banyak banget ya anak-anak SMA kalau belum tahu kerja apa ditawarin MLM, kayaknya wah bisa cari duit nih. Saya waktu itu ikut jual propolis. Terus suatu kali kita waktu kumpul-kumpul lagi ngomongin kerjaan, ada TV nih, TV-nya nyala. Waktu itu ada berita cabai harganya 120.000 sampai 140.000 per kilo. Terus saya penasaran kan, saya nggak pernah ke pasar, taunya harga cabai gimana. Saya taunya kok katanya 120.000 sampai 140.000 mahal, emang biasanya berapa gitu. Saya nggak tahu. Terus habis itu saya cari-cari ke pasar, ternyata biasanya harga cabai itu cuma 15-20.000, 35.000. Ternyata bisa tingginya sampai 120-140.000. Terus habis itu saya beli buku yang isinya tentang pengetahuan produksi cabai. Produksi cabai itu 1 kilo hanya 10.000 sampai 12.000 per kilo biaya produksinya. Bisa jual 120.000 sampai 140.000 per kilo. Wah, 1000% ya. Saya waktu itu tertariknya awal mulanya karena itu, saudara. Tapi saya punya pertanyaan, kenapa kalau bisa punya keuntungan sebesar itu, petani itu miskin gitu. Akhirnya muncul keingintahuan, saya sama teman-teman saya patungan waktu itu bikin greenhouse kecil waktu itu. Kita bikin hidroponik greenhouse di taman belakang ya. Taman saya ada tanah kecil waktu itu, cuman kita bikin greenhouse 3x6 patungan sama teman-teman loh. Waktu itu modal cuma 7 juta. Kita bikin, cuman baru jalan ya kita nggak tahu treatmentnya gimana, gagal dan sebagainya. Akhirnya nggak ketutupan. Saya berangkat ke Malaysia, udah saya tinggal waktu itu. Nah, sampai Malaysia saya udah kerja yang lain, sampai Singapura saya dulu jadi agen properti. Saya pernah trading juga wallet, bawa wallet dari
sarang walet dari Indonesia ke Singapura. Terus itu 2015 saya pulang. Sebenarnya masuk agriculture bisnisnya juga nggak sengaja. Waktu itu saya pulang itu sebenarnya gara-gara ada yang ngajakin bisnis properti. Saya dulu kan agen properti di Singapura, saya punya networknya, sekolahnya juga di arsitek. Jadi saya ngerti cara bangun, cara develop, cara network jualnya juga saya tahu gitu. Waktu itu ada yang ngajakin teman saya, yuk kita start di Kupang. Dia punya tanah cukup gede, lokasinya strategis, cuman endingnya nggak jadi karena waktu itu tanahnya ternyata sengketa gitu. Saya pulang ketemu sama teman papa saya kebetulan kerja di Jarum ya, jadi ada temannya datang minta anaknya bisa nggak dimasukin ke Jarum gitu. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata beliau ini Pak Johan ya namanya. Pak Johan ini ternyata kerja di agriculture industry, cuman kurang berhasil. Beliau kerjanya di sektor tebu, mulai udah dari tahun 94 tuh, dari saya lahir. Nah, saya pikir karena untuk mulai pertanian, untuk masuk ke suatu daerah perlu kenalan-kenalan ya. Jadi kalau kita masuk sendiri, kita mesti kenalan sama kepala desa sendiri, sama warga sendiri untuk cari tanah dan sebagainya. Nah, akhirnya saya masuk. Kenapa di Wonogiri? Karena Pak Johan ini lama dari tahun 94 di Wonogiri. Jadi cita-cita kita ini nggak berhenti cuman sampai dibikin farm aja, nggak cuman sampai bikin greenhouse aja. Kita sebenarnya punya cita-cita itu menjadi membuat sebuah ekosistem. Jadi bisnisnya nggak cuman satu ya, punya ekosistem yang saling menguntungkan. Kalau bahasa Indonesianya itu bisnisnya hulu ke hilir. Jadi dari produksi basic materialnya, terus kita punya farm itu di product manufacture, itu yang ke bawah itu karena di product manufacture ya, hasil produk kita ini berupa fresh product, dan fresh product itu sebenarnya nggak aman gitu, karena kita kalau berpabrik ya, produksi mesin kasih rumusnya A plus B sama dengan C, tapi kalau pertanian itu A plus B belum tentu C, bisa D, bisa E, bisa F, jadi rumusnya banyak. Walaupun kita sudah pakai greenhouse, pakai precise teknologi, tapi tetap yang kita produksi ini nggak bisa stabil 100%. Masih ada faktor kegagalan mungkin kira-kira 10-15%. Nah, terus yang kegagalannya 10-15%, barangnya mau dikemanakan? Kalau dijual nggak laku. Terus kalau misalnya barangnya bagus pun, ketika ada gejolak market nih, misalnya kayak COVID, toko-toko tiba-tiba pada tutup. Nah, barang kita mau diapakan? Barang kita adalah fresh product yang umurnya itu nggak panjang gitu. Umur barang kita itu paling top quality-nya ya, 1 minggu maksimal. Minggu kedua masih layak konsumsi, tapi untuk di display udah nggak bagus, jadi nilainya udah turun. Jadi kalau disimpan makin lama dia terdegradasi. Nah, untuk mengamankan chain dari product manufacture-nya itu, hasil produk kita perlu namanya product refinery. Product refinery ini apa? Jadi seandainya kita mau nyimpan barang ini lama, kita bisa olah ini misalnya jadi minuman, jadi keripik, apa, sehingga bisa disimpan lebih lama. Seandainya kita bikin jadi minuman, at least bisa di-preserve, yang tadinya umurnya cuma 1-2 minggu, sekarang umurnya bisa setahun. Nah, produk-produk yang tadi nggak laku, produk-produk yang tadi ada kemungkinan kegagalan, kita bisa olah menjadi refinery product. Ini hari ini yang kita lagi develop. Jadi kita lagi develop perusahaan minuman, ya, tapi mungkin berbasisnya ini jadi di fermentasi. Jadi kita bikin pabrik untuk cider. Kalau mungkin ada yang tahu suka minum apple cider, semacam bir tapi basisnya buah. Kalau bir itu basisnya dari malt barley, dari gandum. Kalau kita bikin bir yang basisnya dari buah melon tepatnya ya. Nanti mungkin produk refinery-nya bisa macam-macam lagi. Kalau ini berhasil, kita bisa bikin ada jadi white, jadi liquor dan sebagainya. Ada bisa jadi keripik, jadi dried fruit, jadi powder. Itu bisa banyak. Nah, terus yang terakhir adalah marketing chain. Marketing chain ini apa? Misalnya ya, kalau kita lihat Pokpan sekarang punya Fresh Mart apa namanya ya. Jadi mereka
juga sama, bisnis mereka itu adalah fresh product, jadi dari bikin bibitnya, dari bikin obatnya, bikin semacam-macam ya, sampai jadi produknya, mereka ada produk manufacture-nya jadi ayam, jadi telur, mereka punya produk refinery-nya jadi nugget dan sebagainya, jadi frozen food ya. Lalu mereka punya marketing chain sendiri, jadi punya retail di mana-mana, network, bisa start marketing chain mereka. Marketing chain bisa macam-macam, jadi nggak cuman retail, bisa jadi online shop, bisa jadi macam-macam ya, bisa jadi toko dan sebagainya. Nah, kenapa di tengah itu saya taruh namanya education center dan R&D center. Jadi kalau developing product, yang paling penting itu selain research and development, selain manufacture ya, kita harus didasari dengan research and development sehingga kita bisa create produk yang sustainable, yang bagus gimana. Nah, di samping itu untuk create produk yang bagus, kita perlu dong orang yang berkualitas. Karena hari ini terutama di pertanian, kita susah untuk cari orang-orang yang berkualitas karena pendidikan kita ini nggak mendukung. Makanya saya lagi bikin ini yang nanti di Semarang ini kita bikin untuk jadi education center. Jadi untuk tur untuk belajar, sekedar belajar tur bisa, atau untuk mau bersekolah di sana, kemudian lulusannya kita kasih sertifikat itu nanti diakui oleh perusahaan-perusahaan agriculture. Nah, sebenarnya saya mau ngomong soal bisnis. Sebenarnya bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah solving other people problem. Jadi menyelesaikan masalah orang lain. Bisnis yang besar adalah bisnis yang menyelesaikan masalah yang besar. Kalau di Amerika yang namanya orang bertani, itu ada yang ngatur chain. Jadi yang beli hasil pertaniannya adalah pemerintah. Nah, pemerintah harus bisa ngatur petani nanamnya apa, supaya tidak oversupply. Nah, yang terjadi di Indonesia ini kenapa harganya bisa jatuh, bisa tinggi sekali, karena nggak ada yang ngatur supply. Kayaknya harga cabai bagus nih, semua orang nanam cabai, sehingga waktu panen oversupply, harganya hancur. Kalau di Amerika, petani mau bertani, mau nanam, mereka harus daftar dulu ke pemerintah, pakai website, dia bisa lihat demand-nya, yang lagi demand-nya ada, dan belum ada yang nanam apa, dia daftar, terus dengan luasan berapa, jadi muncul proyeksinya. Kalau cabai sudah maksimal ya, orang lain nggak bisa tanam cabai, dia mesti tanam yang demand-nya masih kurang. Nah, itu kita nggak punya, data itu kita nggak punya, nggak sinkron. Terus teknologi, karena di pertanian ini variabelnya banyak banget gitu. Berproduksi itu apa sih? Sebenarnya berproduksi itu mengubah variabel menjadi konstanta. Variabelnya apa nih di pertanian? Banyak variabel yang kita nggak bisa kontrol. Cuaca, kita nggak mungkin kontrol. Cuaca termasuk suhu, kelembapan ya, itu kita nggak bisa kontrol. Kalau di lahan terbuka, hujan, panas, nggak bisa dikontrol. Hama serangga, kita mau kontrol gimana kalau lahan terbuka? Kita sudah semprot, hamanya ada yang mati, tapi ada yang pergi. Ada yang pergi, nanti besok balik lagi. Nah, nggak bisa dikontrol semua. Jadi banyak hal yang nggak bisa dikontrol, sampai ke penjualan, price-nya juga nggak bisa dikontrol. Nah, itu pertanian ya. Jadi pertanian itu problemnya begitu banyak. Nah, kenapa makanya kita harus pakai teknologi? Karena yaitu untuk menyetabilkan variabel-variabel tadi. Untuk menyetabilkan variabel hama gimana? Ya harus ditutup ya. Jadi harus bikin greenhouse supaya hama nggak bisa masuk. Cara ngatur kelembapan gimana? Bisa pakai cooling fan, cooling pad, kita macam-macam. Dan itu harus close house. Terus untuk ngatur cahaya bisa pakai lampu, ada lampu tambahannya untuk grow light. Untuk ngatur suhu ada ya, cooling system, ada humidity-nya, untuk kelembapan juga ada untuk ngatur. Terus sampai udara, kalau kita udah advance, itu sampai kadar CO2-nya mau berapa, kadar O2-nya mau berapa, itu kita bisa atur semua. Nah, terus itu knowledge. Jadi kita itu lack of education banget. Lack of education, saya dulu pernah ngajarin petani itu sampai udah capek, udah nggak bisa, ngeyel lagi. Jadi diajarin, Pak, pakai caranya begini. Wah, Pak, saya 30 tahun nanam sudah kayak begini, ya sudah. Saya nggak mau bantu. Padahal dulu awalnya saya pengen banget di pertanian karena saya merasakan bahwa problem di agriculture banyak ya. Sehingga kalau saya bisa masuk ke dunia ini, saya bisa bantu banyak orang. Masuk salah satunya dulu waktu saya di Wonogiri, saya baru 1,5 tahun kira-kira waktu itu.
Jadi area yang saya tempati di Wonogiri, tepatnya di Desa Glesung Rejo ya waktu itu ya. Petaninya itu masih naik sepeda, rumahnya masih gubuk, jalanan itu aspal belum ada, masih off-road semua. Nah begitu 1,5 tahun kerja, cuman sekedar dapat pendapatan pasti aja, mereka sudah mulai bisa cicil motor, ada yang bisa renovasi rumah. Nah saya penasaran dong, lah emangnya dulu pendapatannya berapa? Saya sensus desanya, pendapatan per bulan cuma 300 sampai 400 ribu. Gimana mau hidup baik kan gitu. Nah saya merasa senang waktu ngelihat mereka bisa afford motor, bisa afford rumah yang lebih layak. Saya ngerasa bahwa senangnya itu beda ya, senangnya bukan hanya sekedar dapat uang gitu, senangnya karena saya bisa berguna bagi orang banyak nih, saya bisa create suatu value yang berguna buat orang banyak. Makanya saya akhirnya pengen dalemin nih agriculture business ini karena problemnya banyak banget. Nah terus karena petani susah, jadi nggak ada regenerasinya, bahkan anak petani pun itu nggak mau jadi petani. Saya pernah waktu itu jadi pembicara ya, saya dipanggil Dinas Pertanian waktu itu di Temanggung, jadi pembicara untuk 500 petani. Anak mudanya itu yang dianggap muda itu di bawah 45 itu dianggap muda. Yang di bawah 45 itu hanya 8 orang, dan itu yang umur 20-an nggak ada, udah 30 plus sampai range-nya 30 sampai 45. Itu hanya 8 orang out of 500. Nah, saya berpikir nih kalau misalnya data ini mewakili Indonesia nih, 500 banding 8. Yang 500 umurnya rata-rata udah 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas. Mungkin 10-15 tahun lagi mereka bisa pensiun gitu. Lah, terus yang lanjutin siapa? 500 tinggal 8. Bisa tiba-tiba kita krisis pangan gitu kan. Terus ada negative impact. Yang terakhir masalahnya adalah negative impact to environment. Ini yang nggak bisa di-solve oleh petani biasa. Ya, jadi negative impact di pertanian itu orang mikir mungkin pertanian itu nanam kan, sebenarnya lebih banyak nebangin ya, justru nebangin hutan itu yang paling besar di dunia itu untuk menjadi lahan pertanian, bukan untuk jadi kota loh ya. Jadi negative impact-nya banyak, ada deforestation, penebangan hutan, ada soil damage karena pupuknya sembarangan, tanahnya rusak, terus menghasilkan hasil pembakaran, carbon footprint yang tinggi, penggunaan air yang banyak banget, masih ada chemical waste-nya yang dibuang ke tanah gitu. Penebangan hutan itu yang ada di dunia, 78% penebangan hutan itu peruntukannya untuk agriculture business. Agriculture business ini nggak cuma pertanian ya, termasuk ke peternakan. Nah itu untuk mining, untuk tambang hanya 3%. Pembuatan kota itu sebenarnya hanya 7%. Jadi kalau kita protes pembangunan kota, penebangan hutan salah. Sebenarnya paling banyak itu untuk agriculture. Terus kita ngomongin carbon footprint. Carbon footprint ini jadi hasil pembakaran ya. Hasil pembakaran agriculture bakar apa? Sebenarnya banyak loh. Agriculture itu persennya 10% sendiri. 10% besar ya. Nah, dari mana hasil carbon footprint-nya? Hasil carbon footprint-nya sebenarnya dari kita pemakaian listrik. Listrik yang kita gunakan ini kan listrik yang masih dari batu bara. Hasil pembakarannya begitu banyak, transportasi itu semua dihitung. Jadi penggunaan agriculture ini carbon footprint-nya tinggi, sekitar 10%. Dan water footprint. Jadi 92% penggunaan air di bumi ini untuk livestock sama agriculture. Jadi peternakan sama pertanian. Bayangin aja untuk produksi 1 kilo melon, air yang dibutuhkan itu 180 liter air. Nah, ini bagaimana kita bisa solve ini gitu. Jadi ini usaha kita ya. Usaha kita salah satunya adalah bikin greenhouse. Kenapa bikin greenhouse? Karena greenhouse itu controllable. Jadi tadi saya bilang variabelnya terkontrol, itu menggunakan greenhouse karena suhunya bisa dikontrol, cahaya kita bisa kontrol, kelembapan kita bisa kontrol, pupuk dan sebagainya. Karena controllable sehingga tanaman itu stabil dan yieldnya hasilnya panen itu lebih tinggi. Dan dengan space yang lebih kecil kita bisa memproduksi lebih banyak gitu. Jadi 1 hektarnya kita itu kalau dibandingin lahan terbuka ya setara dengan 20 hektar hasilnya. Nah, ini beberapa teknologi kita. Jadi kita menggunakan untuk solve tadi penggunaan air yang begitu banyak, kita menggunakan circulate irrigation system. Jadi yang di tadi video itu sistem kita lama, ini kita baruin lagi
Jadi media kita itu full air, jadi kita sirkulasi terus airnya. Jadi habis dikasih ke tanaman, dia overflow-nya masuk ke tangki pupuknya lagi, kita sterilin lagi, baru kita putar lagi. Jadi tidak ada air yang terbuang gitu. Terus next itu menggunakan UV dan ozon. UV dan ozon ini untuk membunuh bakteri, hama penyakit ya. Jadi hari ini penggunaan pestisida kita hampir nol. Jadi fungisida itu untuk fungicide ya. Fungicide itu untuk jamur. Jadi jamur-jamur penyakit yang berawal dari jamur, bakteri, virus itu kita udah nggak pakai obat sama sekali. Hanya tersisa insektisida. Insektisida pun kita pakai minim karena udah ada UV dengan UV dan ozon ini. Terus yang ini ketiga, kita pakai computerized control system. Jadi kita bisa tahu akurat yang diterima tanaman berapa, kita mau kirim pupuk itu komposisinya bagaimana, bisa akurat sekali. Jadi nggak ada pupuk-pupuk yang terbuang ya. Jadi bisa precise, termasuk untuk pantau suhu, pantau kelembapan, pantau cahaya yang diterima berapa. Ini semua dari computerized control system ini. Jadi semuanya kalau kita udah program, dia jalan otomatis. Nah, untuk listrik kita sudah hampir 100% kita pakai solar panel. Jadi untuk carbon footprint-nya kita juga lebih rendah. Ya, jadi kita nggak cuma fokus produksi aja, tapi kita lihat impact-nya to environment gimana. Nah, kita ini generasi yang mesti sadar bahwa generasi sebelum kita ini bakarannya gila-gilaan ya. Carbon footprint-nya sampai juta-juta ton per tahun. Kita generasi yang baru nih harus mulai mikirin gimana environment bisa lebih baik. Nah, termasuk carbon footprint ini kita harus minimize. Salah satunya kita pakai solar panel, 90% kita udah terpenuhi dari solar panel, sehingga carbon footprint kita relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan agriculture lain. Terus untuk water treatment ya, untuk penggunaan air yang begitu banyak, jadi kita punya water reservoir kita ini nampung, jadi dari atap greenhouse itu kan luas ya, jadi kalau hujan airnya semua kita olah, kita tampung, sehingga kita nggak ambil dari sumur. Jadi penggunaan air sumur kalau bisa seminim mungkin, sehingga tanah nggak turun, stok air di dalam tanah itu masih, jadi kita manfaatkan hujan. Nah, untuk memanfaatkan hujan, mungkin dalamnya masih ada kotoran dan sebagainya, kita menggunakan air reverse osmosis. Jadi kita olah lagi airnya supaya bersih. Jadi yang dipakai tanaman itu airnya sebenarnya drinkable. Air kita ini drinkable karena kita reverse osmosis. Jadi bebas dari bakteri, steril sekali ya, dan akurat. Bisnis kita ini yang kita aim adalah bisnis kita harus sustainable, harus efisien. Kita juga punya high quality product dan high quality in service. Nah, sekian dari saya mungkin. Terima kasih Kak Rangga. Ya, terima kasih. Oke.